seberapa penting peran koperasi di pondok pesantren? Adalah yang saya rasakan meningkatkan jiwa kewirausahaannya, Kang. Baik-baiknya manusia itu yang memberikan kemanfaatan untuk orang banyak. Tanya Alif Ba, saya selalu sedih, Kang. Nah, Karena nama pertama anak saya, dan alhamdulillahnya saya nggak mau menangis juga ya. nggak apa-apa. Anak Tidak. saya itu saya diamanahi oleh Allah yang memang tidak bisa lihat dari lahir, Kang. Ada inovasi baik itu pesantrennya maupun perusahaan Alif Ba itu sendiri. Salah satunya legalitas yang harus ada. Diambil, kenapa harus mau berkoperasi? Jadi itu manajemennya lebih rapih lagi. Seperti itu. Kedua adalah kita bisa memberdayakan santri, kan manfaatnya luar biasa. Saya coba kepada semua karyawan tim, kita rubah sekarang. Niat kita karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi di Ubar BT Usaha Jabar bareng P3W, podcastnya Diskuk Jawa Barat bersama saya Edi Brokoli. Matakna ulah bararete wae mendingan nonton Ubar BT podcast yang membahas tentang pendidikan, pelatihan perkoperasian dan tentunya wirausaha di Jawa Barat. Dan podcast ini sudah bisa didengarkan oleh wargi Jabar di Spotify. Nih linknya ada di sini. Sok didengerin di Spotify. Jadi bisa menyimaknya bisa sambil gegero, bisa sambil nyeseh, bisa sambil nyangu ya. Aman ya. Oke. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber seorang yang punya bisnis tapi di tempat beliau berada tidak mengerjakan sendiri, bisnisnya konveksi. Produknya namanya Family Wear, Alif Ba Family Wear. Nah, basicnya bukan usaha dia sendiri. Yang hadir di sini, assalamualaikum Kang Ustadz Yusuf Hendra. Ya, waalaikumsalam, Kang. Badai Kang Ustadz, badai Kang Yusuf di Telangkung, Mangga. Telangkung. Laos Kang lah. Yusuf begitu seriusnya. Mangga. Mohon. Atau nuhun. Kang Ustadz Yusuf Hendra ini beliau sebagai owner dari Alif Ba Family Wear. Berarti Betul. huruf pertama dan kedua dari Huruf alfabetikal hijaiyah. alfabetikal Arabik Iya, betul. ya. Kenapa Alif Ba? Ke situ dulu deh. Oke, Alif Ba. Ketika tanya Alif Ba, saya selalu sedih, Kang. Nah, Karena nama pertama anak saya, dan alhamdulillahnya saya nggak mau menangis juga ya. nggak apa-apa. Anak saya itu saya diamanahi oleh Allah yang memang tidak bisa lihat dari lahir, Kang. Oke, Gitu, Kang. itu sebenarnya rezeki ya. Betul. Kalau kita mau, Alhamdulillah, ya, Kang. rezeki. Sangat rezeki luar biasa itu, Kang. Karena itu Celengan mah surga. Surga jaminannya. Surga Celengan. buat Alif, buat Akang juga. Kalau Akang Amin. menerimanya sebagai rezeki. Kalau Akang yang kukulutus, Nah, ke Cios, surga. Oh gitu. Iya. Kita masih menyebutnya tunanetra atau buta? sudah memang tidak bisa. Bukan, maksudnya kita tuh bahasnya Tunanetra bahasanya. tunanetra ya. Tunanetra. Kalau nggak salah tunanetra teh udah nggak mau ya. Apa difabel tunanetra teh sebut buta aja gitu ya kalau nggak salah. Mohon maaf ya kalau kami salah ya. Oke, terus Nah, sebentar dipotong sedikit. Anak saya yang pertama namanya juga Alif. Alifian. alhamdulillah. Alifian namanya. Kalau saya Alifian Anak juga pertama. Alif. Nah, Alif. Ba anak kedua, Kang. Mbak anak kedua. Ya, anak ketiga Ta saya. Jadi Oh. Alif Bata. Alif Mbak. Nah, sedikit cerita. Saya wajar ya manusia, Kang ya. Ada terpuruk ketika diberi oleh Allah anak yang memang spesial luar biasa. 3 tahun mungkin istri saya kuat, Kang. Kalau saya setiap lihat anak nangis. Setiap lihat anak nangis. Karena nggak kuat, gimana nanti anak saya? Apakah memang akan berkembang seperti anak-anak yang lainnya atau seperti apa? Bahkan pada saat itu saya sempat, anak itu lagi dibawa sama saya ke warung, Kang. Anak-anak kecil mungkin aneh ya, kenapa lihat anak saya yang lagi digendong itu matanya tidak Fokus. ya, jadi memang agak-agak merem gitu, Kang. Oh, agak agak merem. merem, Ya. Di situ anak-anak malah bilang buta itu sedihnya minta ampun. Nah, itu semangat saya di awal kenapa nama Alif, karena memang yang tadinya saya terpuruk 3 tahun kan, kehidupan itu terbalik, Kang. Siang jadi malam, malam jadi siang. Gitu. Cuman tegarnya anak yang tidak bisa melihat itu ketika sama pendampingnya tidak
misalkan kebentur kan, Betul. kebentur misalkan, dia itu cuek aja kan, tegar. Gitu. Tapi ketika orang tuanya, aduh kenapa, itu malah jadi sedih, nangis, Oh iya, iya. seperti itu kan. Itu ada teorinya tuh di parenting. Saya pernah lihat video di parenting. Jadi sorry potong dikit. Jadi kayak anak jatuh kalau kitanya oh gitu, anaknya nangis. Tapi kalau santai kitanya teh si budak teh tidak naon. Terus. Gitu ya. Nah itu yang terjadi kan. Itu saya lihat apa yang saya ajarkan ini pelajaran ya untuk pribadi khususnya pengalaman. Apa yang saya ajarkan kepada anak saya, mau positif mau negatif itu ngikutin kata-kata orang tuanya. Makanya saya punya prinsip seperti ini. Anak yang tidak bisa melihat itu bisa berbuat salah, yaitu karena orang yang mendampingi. Betul. Gitu. Nah, dari situ alhamdulillah lahirlah anak kedua kan. Anak kedua itu pun takut memang seperti Oh, ada ketakutan. Ya, ada ketakutan. Ada kekurangan Virus lagi. atau apa kan dari situ kan. Genetik lah. Ya, Bukan betul. virus genetik. Ya, dari situ alhamdulillah kan anak kedua terlahir dengan normal, alhamdulillah. Dan di situ baru saya belajar. Oh, anak kedua seperti ini. Berbeda yang tadinya 3 tahun itu kehidupannya terbalik. Ini seperti anak-anak biasa saja normal. Nah, dari situ awal dibentuknya Alif Ba itu pada tahun 2018 Kang. 2018. Tak belum lahir. Tak belum lahir. Makanya Alif Ba. Ya, Oke. tak belum lahir. Nah, kenapa dinamain Alif Ba ya? Itu Oke. salah satunya. Nah, Seperti kenapa family wear? Nah, family wear itu kan keluarga ya family. Kalau wear itu pakaian, memakai. Pakaian Jadi keluarga. tujuannya adalah tadinya itu kita belum berbentuk CV Kang. Masih jasa sablon saja awalnya. Jadi belum printing. konveksi ya. Sablon. Nah, yang kita kerjakan itu adalah semua produk untuk yang dewasa, jadi family gitu. Oke. Dewasa Kalau anak. dilihat di Instagramnya di Alif Ba Family Wear ini nggak ada produknya. Betul. Karena konveksi. Betul. Oke. Gitu. Jadi menerima orderan dari luar. Betul. Seperti itu. Semana yang order se-Jawa Barat, Ya, sedikit mungkin cerita ya perkembangan Alif Ba itu sendiri. Alhamdulillah saya dibantu dengan adanya program dari pemerintah. Pada saat itu program dari Ridwan Kamil, One Pesantren One Product Kang. Ini ternyata yang mau dibahas. Jadi Alif Ba Family Wear ini lahirnya di pesantren. Betul. Punya pesantren. Betul. Tapi kan owner cina itu ya. Nah. Ustadz Yusuf teh. Ya, Jadi dia ada di pesantren ya. Laras. Pesantren apa? Miftahul Khair Kang. Miftahul Khair di. Tuh Bagus Ismail di Dago Kang. Saya pernah syuting di Wih. situ di ujung. Betul. Tiba-tiba ada tempat luas. Betul. Buntu dah jika nama Laras jalanannya. pisan Kang. Saya pernah syuting di situ. Betul, Kang, saya pun tahu. Lapangannya cukup besar, terus saya berarti ketemu santri-santrinya juga. Bangunannya besar ya, ya saya ingat. Oh di situ. Iya Kang. Pesantren Pesantren itu tuh pesantren punya kakek Kang. namanya tuh apa? Miftahul Khair. Miftahul Iya. Khair. Lahirnya di situ. Lahirnya di Alif situ. Ba Family Betul Wear. di situ. Berarti semua pegawainya santri. Bukan. Oh bukan. Ya, kenapa kita tidak memberdayakan santri? Yang pertama adalah santri itu di kita itu memang santri itu kan ketika lulus tidak harus untuk mengajar saja ya, tidak harus menjadi Betul, ajengan saja. Dia tuh harus pinter di segala bidang gitu. Nah, kita punya program untuk santri itu adalah belajar. Belajar baik untuk kitab kuningnya maupun untuk wirausahanya. Betul. Santri itu kita arahkan ketika dia minat untuk belajar wirausaha, kita fasilitasikan gitu. Nah, biasanya yang membantu di konveksi itu sendiri itu adalah santri-santri alumni Kang. Oke. Alumni yang sudah belajar, yang bingung ketika lulus mau kemana, kita semua wadahi untuk bergabung di Alif Ba seperti itu Kang. Ya, Jadi sudah alumni ya. betul. Tapi Ya, mereka diutamakan berarti. betul. Tapi ada juga yang tidak. Apa Kang? Ada juga yang bukan alumni. Kebanyakannya bukan alumni malah Oke. gitu. Kenapa bukan alumni profesional, tenaga profesional? Ah, Karena memang kita kan takut skillnya, ya, iya, ya takut skill. memberikan produk hasilnya memang kurang baik. Ya, seperti jadi itu. memang harus yang punya Betul. kemampuan untuk Betul. mengerjakan konveksi konveksi ini. tersebut. Ini salah satu contoh yang dibawa ya. Ya, Ini teh baju koko meren ya. mohon Kang. Ini tuh lahir produk kita pada saat program pemerintah. Kang. Awalnya kan kita belum punya produk ya. Sekarang alhamdulillah udah punya produk ini. Jadi semua produk-produk muslim gitu. Oh ini mah bukan orderan orang. Bukan, ini Udah produk sendiri gitu. Kang. Atau taruh di Instagram biar orang. Nah,
kita tuh sebetulnya ceritanya gini Kang. Pada saat ikutan program pemerintah, alhamdulillah walaupun saya tidak juara di OPOP, tapi saya juara sampai saat ini Kang. Gimana tuh? Maksudnya gini Kang. Mungkin orang lain dapat uang ya, dapat uang itu hadiah 400 juta di akhir. Ya, wallahu alam apakah memang uang itu. Ya mudah-mudahan saya doakan usahanya maju gitu. Alhamdulillah pernah Mudah-mudahan. kesini kok kayaknya yang juara Ya, alhamdulillah. maju. Betul. Alhamdulillah. Saya dukung, mudah-mudahan yakin seperti itu. Nah, kalau saya kenapa meyakini juara sampai saat ini? Sampai saat ini saya belum pernah cari orderan Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Di sumpingan wae. Di sumpingan orderan Kang, itu. Kelebihannya Terjadi. Pernah terjadi, sering malah. malah sampai saat ini Kang. Selalu kelebihan. Selalu kita tuh bermitra dengan Kebetulan saya besok mau buka konveksi. Jadi untuk kawadahan mah. Tuh, ini Oh, enggak, mas, Kang? ini mas serius. Istri saya buka konveksi. Boleh Kang. Jadi Alungkeun, saya Mas. tuh alhamdulillah sekarang tuh syariatnya mah dipercaya sama Unpad Kang. Oh. Sama Unpad. Jadi semua Unpad itu dari nol, dari awal tidak punya brand sampai punya brand, dari awal pembayaran 2 bulan, 3 bulan, sekarang udah cash-cashan. Itu Oh, asalnya kita bayar bareng-bareng. moonwalk. Betul. Itu betul-betul saya ngerintis dari nol. Dan- Alhamdulillah sekarang selalu kelebihan orderan. Alhamdulillah. Tidak perlu mencari. Betul, ya. Kang. Alhamdulillah itu yang di dalam sholat, di dalam doa selalu disampaikan pada Tuhan pasti ya. Betul. Oke, tapi Unpad, non? Oh pernah jadi juri oppo. Ya, jadi gini Kang, ada salah satu profesor di Unpad itu dia adalah ketua juri di One Pesantren Mamproda. Dan kebetulan itu tetangga rumah, namanya Prof Diana. Diana Halo Prof Diana, ya Bu. nonton ya. Dia yang alhamdulillah Kang yang bisa ngebantu khususnya pesantren kita dan pesantren-pesantren yang rekanan dari Alif Ba itu sendiri. Jadi orderan dari Unpad itu pusatnya ke Alif Ba. Alif Ba itu kasih ke pesantren-pesantren yang memang satu bidang Kang. Oh. Gitu. Kayak ada yang di kabupaten, saya berkolaborasi dengan mereka. Ya alhamdulillah seperti itu sih. Oke. Dibantu sama Unpad. Jadi kelebihan order itu alhamdulillah dilemparnya ke Ya, pesantren betul. lagi. Betul, seperti itu. Aduh, berarti saya harus bikin pesantren dulu atuh. Enggak. Nah, berarti berjalan dari tahun 2018. 2018. Iya. Karyawannya sudah berapa? Masih sedikit Kang. Karyawan itu 13 sekarang, 13. alhamdulillah. Ya, Tapi itu tadi ya orderan datang terus ya. alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini teh bentuknya saya teh dengar ada urusannya sama koperasi juga. Betul. Nah, kumaha tah? Jadi gini ya, awalnya itu kan sebetulnya koperasi itu hadir pada saat Alif Ba sudah hadir. Alif Ba dulu. Alif Ba dulu, setelah Alif Ba kan ikutan program OPOP tuh kan. Ya. Nah, di situ 1% one product itu. gimana caranya saya pengen ada inovasi baik itu pesantrennya maupun perusahaan Alif Ba itu sendiri. Salah satunya legalitas yang harus ada. Nah, pada saat itu saya dapat alhamdulillah Kang dapat gratis untuk pendaftaran koperasi. Nah, saya ambil fasilitas itu Kang. Oke. Fasilitas saya ambil, habis itu kita bikin manajemen di pesantren unsur koperasinya dan langsung Alif Ba masuk perusahaan pertama yang di bawah koperasi itu Kang. Koperasinya koperasi apa berarti? Miftahul Khair. Bukan. Kopontren. Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi koperasi apa sih disebutnya? Saya tuh lupa. Kalau koperasi mah ya koperasi Pondok Pesantren. Bukan, kan koperasi simpan pinjam. Oh, koperasi, isinya. koperasi produksi. Ya. Koperasi- Kalau di kita itu ada simpan pinjamnya, Uh-huh. gitu. Ada usahanya, koperasi produksi ya berarti ya. produksinya, gitu. Itu teh berarti Alif Ba dulu terus ada koperasi. Kenapa ada dari pemerintah ada ini terus ada kenapa diambil? Kenapa harus mau berkoperasi? Yang pertama satu, Ini buat Kenapa? buat Miftahul aja ya. Iya. Kenapa? Tekudu lah pakai koperasi kan bisa aja begitu ya. Apa yang menariknya? yang pertama adalah keuangan. Jadi itu manajemennya lebih rapih lagi, seperti itu. Kedua adalah kita bisa memberdayakan santri kan, manfaatnya luar biasa. Untuk santri manfaatnya seperti apa? Ketika udah ada koperasi, aturan itu sudah jelas. Ada panduannya harus seperti apa. ADART lah. Ya, kurang seperti lebih itu ya. Kang.
Kemudian untuk masyarakat setempat juga sama Kang, itu pun bermanfaat Kang. Di sekitar Iya. di sekitar Pontren. Ya, khususnya keluarga ya, khususnya Oh. keluarga yang ada di situ kan, di situ pun ada orang luar yang ngontrak di lingkungan, itu pun bermanfaat seperti itu. Mereka juga ada yang jadi anggota Kalau koperasinya. anggota sih tidak, tapi dari usahanya Dari usahanya. gitu, dari usaha koperasi tersebut bermanfaat kepada lingkungan setempat gitu Oke, kan. oke. Seperti itu kurang Makanya lebih. itu diambil. Tapi Iya. kan meren pada saat itu poek Ustadz Yusuf juga operasi tenawon apa itu peran peran siapa tuh yang waktu itu dirasakan sangat membantu Iya. dari Diskuk ya. Itu dari awal itu dari Diskuk Dari sendiri. Diskuk ya. Iya, yang memang ya tadi. Jadi gini, pada saat OPOP itu tahap 1 ke tahap 2, gimana caranya kita harus inovasikan kan? Harus ada bedanya lah. Awalnya Alif Ba itu di sablon, sablon dari situ inovasi, kemudian saya hasil hadiah pertama dana hibah ya, dana hibah pertama itu kita buat di konveksinya. Nah, dari situ gimana caranya biar terlihat dan memang kita itu legalitas perusahaannya jelas. Kita ambil nih koperasinya nih, karena yang pertama saya itu acuannya adalah biar perusahaan itu lebih jelas sih kan, lebih jelas keuangannya lebih jelas dan Lebih rapi, iya teratur, lebih dan rapi. seterusnya lah. Nah, Punya target dan betul seterusnya. segala Oke. macam. Nah, dari situ saya ambil, dan lain hal itu adalah pengennya saya juara sebetulnya Kang. Heh, Karena ada penilaian tersendiri gitu. Penilaian tersendiri dari panitia, dari juri itu ketika pesantren sudah memiliki koperasi ada nilai tambah gitu. Nah, di situ saya ambillah langkah koperasi. Nah, saya dibantu sama siapa? Karena alhamdulillah kan saya lulusan ekonomi syariah. Dan memang orang tua, ketua yayasan itu mengamanahkan ke saya pada awalnya. Saya cuma 3 orang, kakak bagian keuangan, saya bagian keuangan, kakak bagian keuangan, saya bagian kredit pada saat itu, terus ada ketuanya Bu Sari pada saat itu Kang. Itu saya olah. Siapa yang wajib anggotanya? Pertama karyawan. Karena karyawan di kita ada 50 Kang. Nah, itu wajib dipotong dari gaji itu 50.000 untuk menghidupi koperasi itu sendiri. Nah, dari situ alhamdulillah sekarang karyawan ketika butuh bantuan bisa pinjam ke koperasi, Iya, seperti itu, nanti bisa cicil pakai gajinya. dan syar'i ya. Ya iya, gitu kan. Jadi kita Sekarang anggota koperasinya udah berapa banyak? sekarang itu seluruh karyawan kurang lebih sekitar 60-an. 60 Iya, karyawan. 60 karyawan. Seluruh karyawan adalah Iya. anggota koperasinya. Iya, itu wajib. Koperasinya berarti umurnya beda berapa tahun dengan Kop Alif Ba? Nah, koperasi itu 2021. Alif Ba 2018. Oke, gitu. 3 tahun kemudian. Betul. Sudah lumayan ya, sudah 3 tahun juga ya Iya. jalannya ya. Dan selama ini semua membaik untuk Alif Ba dengan adanya koperasi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Betul. membaik ya. Sangat membaik. Sangat membaik. Oke. Bahkan sedikit pun tengah. Bahkan kita pun dari usaha yang satu ini jadi beranak Kang gitu bahasanya. Apa tuh anaknya? Ada Sekarang apa? tuh punya isi ulang galon Kang. Isi ulang. Itu kan karena pengelolaannya baik, sehingga hasil dari uang itu bisa kita buat usaha baru seperti itu kan. Ada lagi anak-anaknya lagi? Udah sih itu aja sih. Belum meren ya. Ada rencana Mudah-mudahan kedepannya apa rencana yang Kak sih, Implengnya kira-kira? rencana sih kita tuh pengen catering Kang. Catering. Rencana pengen catering, khususnya nanti untuk keluarga dulu. Dalam arti keluarga itu ketika ada acara itu boleh ngambil cateringnya dari pihak pesantren, kurang lebih seperti itu. Supaya nggak keluar ya. Iya, betul. Catering menjanjikan sekarang ya. Kalau nggak ada pandemi lagi mah insya Allah lah catering juga. Mudah-mudahan. Oke. Planning berikutnya catering. Iya. Nanti nggak tahu kepikir ada apa lagi dari diskusi dengan anggota koperasi dan santri-santri. Iya, betul. Bagaimana kalau kita bikin ini di visibility study dulu dan sebagainya ya. Nah, salah satu yang pengembangan produk yang tadi dibilang awalnya cuma sablon itu adalah konveksi pakaian jadi ya. Betul. Saya lupa bilang, ini yang saya pakai juga ini dari Alif Ba juga, dari Alif Ba Family Wear. Ini work shirt kemeja kerja ya, udah dengan patch-nya. Ini semua dibuat di sana di konveksi. Kalau kita belum Bordirnya punya belum? bordir, Oke. gitu. Kita masih bermitra dengan khusus tim bordir, perusahaan bagian bordir seperti Bordirnya. itu. Pesantren juga atau bukan? Bukan. Kalau bordir saat ini di Bandung masih jarang pesantren yang punya bordir. Nah, mungkin kalian yang punya pesantren supaya jadi mitranya dari Alif, Pak. Alif Ba,
berpikir untuk jadi pesantren yang punya usahanya itu ya opopnya meren ya kalau Betul. zaman dulu mah khusus di bordir ya pasti perlu juga ya. Betul. Kalau uniform kayak gini kan pasti tidak lepas dari patch Betul. patch Betul. berbordir ya. Betul. Bisa aja nanti Betul. jadi mitranya Alif. Alif Ba ya. Iya. Oke, inovasinya. Nah, sekarang kalau bicara yang tadi dibilang order mah alhamdulillah nggak usah nyari gitu. Itu teh kapasitas produksinya teh kalau misalnya datang teh Kayak gimana? kayak gimana bisa diceritain dikit nggak? Ya, gini kan. Sebetulnya saya itu belajar dari pengalaman Kang. Hmm. Dari dulu saya itu menginginkan itu yang kerja itu yang pertama sholatnya rajin, satu niat gitu kan. Saya usaha itu sudah berbagai macam mungkin Kang ya. Karena mungkin kalau kata istri sih terlalu percaya sama orang yang ujung-ujungnya hancur lagi, ujung-ujung hancur lagi. Di Alif Ba ini masih baru Kang, baru 6 bulan. Dari dulu itu omset saya per hari itu per bulan itu sekitar 100 juta Kang. Satu kali orderan itu bisa dapat keuntungan sekitar minimal 10 juta itu saya dapat Kang. Cuman mungkin nggak berkah Kang ya, nih nggak berkah itu jadi ada aja habis. Ketika 6 bulan ke belakang saya berpikir kenapa seperti ini, ada apa gitu kan. Nah saya berpikir ya Allah ada yang salah di dalam diri saya. Saya sadar niat saya salah. Oke. Niat saya salah. Saya dulu niat itu karena pengen sesuatu kan. Oke. Pengen mobil, pengen bikin asrama, pengen ini, pengen itu. Lupa kepada yang memberikan. Saya berdoa tiap malam, tapi niat saya bukan karena Allah gitu kan. Nah setelah mindset saya rubah kan, saya satukan visi misi semua kru yang kerja. Saya ingat jam 1 malam beres yang kerja, karena kan konveksi itu 24 jam kan. Iya, iya. Nah jam 1 malam beres kerja itu saya kumpulkan semua. Saya tanya satu-satu, niat kamu kesini apa? Niat kamu kesini apa? Rata-rata yang udah nikah karena anak istri, ada lagi yang karena pengen motor, karena pengen cita-citanya. Gak ada yang niat karena Allah kan. Nah dari situ saya coba kepada semua karyawan tim, kita rubah sekarang. Niat kita karena Allah. Oke. Begitu saya rubah niat karena Allah kan, yang saya rasakan adalah ya keajaiban Allah mungkin kan. Yang tadinya orderan ada rejectnya terus, sekarang alhamdulillah lancar aja. Khusus di tempat kitanya ya kan. Ya. Kalau di mitra kan itu mitra ya, urusan yang mitra lah. mitra. Tapi untuk di kita sendiri, alhamdulillah Kang itu terhindar. Jadi maksudnya meminimalisir terjadinya itu. Kemudian yang alhamdulillah lagi sampai saat ini ente pusing gitu Kang. Dengan sendiri orderan itu datang Kang. Itu mah luar biasa. Betul Kang. Di Alif Ba itu sendiri sekarang udah overload Kang. Alhamdulillah. Untuk ngerjain Unpad saja kita udah tidak bisa mengerjakan gitu. Makanya kita bermitra dengan yang lain. Tapi quality control dikontrol ya. Kalau itu ada tahapan dari awal sekarang. Kan umpannya nonton nih, umpannya oh itu tadi kabaturkeun cenah gitu. Enggak Kang. Tapi kan QC-nya kalau Unpad itu wajib dikerjakan di Alif Ba. okay. Apapun itu wajib di Alif Ba. Tapi kalau untuk orderan-orderan dari pesantren, dari perusahaan-perusahaan lain, itu kita kasihkan kepada yang lain. Tapi tetap QC-nya itu tanggung jawab dari Alif Ba itu dari sendiri. Alif Ba. Okay. Karena gini Kang, antara bermitra dengan kita memiliki tim kerja gitu kan. Kalau menurut saya ngurus SDM itu pusing kan. Ya Allah, saya pusing minta ampun. Sampai kemarin alhamdulillah ikutan program inkubasi. Di situ saya belajar banget Kang. Klasik sih ya kalau SDM rungsing ngurus SDM. Betul. Ya. Di situ saya belajar banget tentang Apa yang di program di inkubasi yang paling kerasa manfaatnya? yang pertama adalah kalau dulu saya segala macam sama sendiri kan. Oke. Dari keuangan, sekarang ngecek anak-anak yang kerja segala macam itu sendiri. Terus itu nggak bisa. Iya, nah itu kan. Ngarawu ku si Kang. dan kapasitas waktu otak kita tuh terbatas. Betul Kang. Nah dari situ saya belajar, dapat mentor Kang Faris. Saya belajar, coba Kang cari teman satu yang Akang percaya untuk backup Akang. Saya ambillah satu teman itu untuk ngurus bagian ngatur orderan. Harus kemana, jalannya apa, segala macam. Alhamdulillah Kang. Dari 6 bulan ini, saya singkat aja mungkin Kang ya. Dari 6 bulan ini, saya dulu tuh nggak bisa nabung Kang saya. Kalau sekarang alhamdulillah 6 bulan saya udah punya tabungan sekitar 60 juta Kang. Kemarin 40, kemarin dapat lagi orderan gitu ya. Sekarang udah 60 juta selama 6 bulan Kang. Dan mohon doanya Kang,
saya tuh pengen mandiri, jadi di Syawal nanti kita akan buat pesantren sendiri Kang dari hasil Nah ini alif mah ba orang ini. tua yang Ya, sayang ini mah. orang tua kakek. Amin, amin ya Mohon rabbal alamin. doanya Kita dari doakan semua yang nonton akan doakan juga mudah-mudahan itu segera terwujud ya. ya. Udah ada bekalnya gitu ya, insya Eta Allah ya. Kang terus. Mudah-mudahan ya. Amin. Sudah semakin seru sampai saya lupa untuk break ya karena obrolannya seru banget. Tapi yang pasti sedikit kita ulang sedikit. Jadi Alif Ba ini kemudian lahir duluan, kemudian Betul. dengan adanya koperasi, Betul. kopontren, Betul. jalannya semakin cepat lah ya. Betul. Kita bahas soal peran koperasi di pondok pesantren itu sepenting apa di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ubar BT. Kembali lagi di Ubar BT, usaha Jabar bareng P3W, podcastnya Diskuk Jawa Barat. Masih sama saya Edi Brokoli dan masih sama Ustadz Yusuf, owner dari Alif Alif Ba Family Where? Wear yang lahir di Pondok Pesantren Miftahul Khair. Miftahul Khair. Kakak Miftahul Khair itu artinya Pintu kebaikan. pintu kebaikan, masya Allah. Mudah-mudahan menjadikan pintu untuk siapapun itu berbuat baik gitu kan. Amin, amin. Jadi yang masuk ke pondok, santrinya ataupun orang tuanya itu menebarkan kebaikan untuk semua orang. Amin, amin. Khairun nas anfa'uhum linnas bahasa. Apa? Khairun nas alfa Anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang memberikan kemanfaatan untuk orang banyak. untuk manusia yang lain. Betul. Itu yang suka diajarkan oleh orang tua saya dan agama kita ya. Tapi saya pikir semua agama juga mengajarkan itu ya. Semua agama juga mau Nasrani mau apapun, kayaknya agama tidak ada yang mengajarkan keburukan ya. Cuman itu memang saya pegang banget. Alhamdulillah, bukan bermaksud ria. Saya alhamdulillah donor darah sudah 67 kali sampai hari ini. Saya calon pendonor kornea mata karena tadi Akang Ya. cerita putranya tunanetra ya. Betul. Tapi kalau tunanetra dari lahir mah tidak bisa menerima kornea mata. Betul, tidak Itu bisa. juga nanti saya diambilnya kalau udah mati. Oh, Iya, kalau ini masa juga nggak mau. Masa sekarang saya diambil saya jadi nggak bisa lihat. Nggak, saya juga nggak mau. Tapi itu teh konsep buat saya bagus pisan ya, karena saya pegawaian motoran jalan-jalan semua pakai apa? Pakai mata menikmatinya. Ketika saya tidak membutuhkannya lagi, kenapa nggak saya berikan aja buat yang membutuhkan gitu. Karena ada yang kemudian korneanya rusak, ingin melihat apa yang saya lihat, dia bisa melihat mensyukuri ciptaan Tuhan teh dengan memotoran teh luar biasa. Kang Ustad cobian geura. Ama ngomong motor teh nya unggal setik-setik, masya Allah, Tah, eta. Allah. ditinggal teh kan. Waduh, luar biasa ciptaan Tuhan teh ya. Betul. Tuhan mah designer, the ultimate designer of all. Dia menciptakan Labuan Bajo ya. Mun tinggal di luhur luar biasa ya. Dibikin di sini agak DR untuk parkir apa. Sebelah sini yang dalamnya, sebelah sini untuk diving, sebelah sini untuk snorkeling. Desainer yang paling keren aja. Nggak ada lawan ya, yang Betul. maha soalnya ya beliau mah. Kembali lagi ke Alif Ba Family Wear ini di Pondok Pesantren Miftahul Khair. Nah, tadi udah dibahas sedikit bahwa setelah Alif Ba kemudian berkoperasi. Betul. Nama koperasinya Miftahul Khair. Miftahul Khair. Nah, kemudian tadi Pak Ustadz bilang si jalannya Alif Ba ini menjadi lebih baik lah dengan adanya koperasi ini. Betul. Seberapa penting peran koperasi di pondok pesantren? Yang Kenapa sih harus ada koperasi di Betul. pondok pesantren? yang pertama adalah yang saya rasakan meningkatkan jiwa kewirausahaannya, Kang. Oke, bahwa pesantren teh jangan hanya melulu mempelajari kitab kuning, Betul. tafsir Al-Quran, hatam dan Betul. sebagainya. Jadi Nah, Rasul juga tidak mengajarkan itu. Betul. Harus cari akhirat seakan-akan mau mati besok, cari dunia seakan-akan mau hidup selamanya. betul. Oke. Gitu kan. Jadi yang saya rasakan itu dengan adanya koperasi, khususnya pribadi ya Kang ya, pribadi saya itu saya itu jadi semangat dalam berwirausaha. Kenapa? Karena kita dituntut oleh manajemen nah, agar pemasukannya keuangannya Oke, baik. oke. Kemudian untuk pesantren itu sendiri pun pemasukannya jadi
lebih ada bertambah gitu kan. Pasti. Ya, ketika misalkan sekarang kita dikasih targetan untuk 1 tahun berapa ratus juta, otomatis kan ke pesantrennya itu jadi lebih baik juga Ada gitu. semangat bekerja Betul. dan sebagainya. Bahkan untuk santri pribadi, santri sendiri pun itu lebih semangat lagi kan ketika santri disuruh mengelola kantin itu kan di bawah koperasi kan ya, Kopontren. Mereka itu ada targetan yang harus diraih gitu, targetannya dicapai seperti itu. Nah, dia belajar juga gimana caranya berbisnis seperti itu Oke, kan. Nah, itu ujung-ujungnya pemasukannya buat pesantren sehingga pesantren mandiri nantinya gitu. Nah, pesantren mandiri. Betul. Apa tuh pesantren mandiri? Pesantren mandiri itu yang memang pesantren sudah tidak minta sana sini gitu, donasi Sumbangan. misalkan ke pemerintah ataupun misalkan ke swasta kemanapun itu. Kalau ada yang datang mah ada mangga ya. Nah, Ada kan ada itu mah rezeki rezeki pangitunya ya kan maksudnya kan gini, ada juga memang orang-orang yang ingin menyisihkan sebagian dari hartanya Iya, ke pesantren A, betul. pesantren B, itu mah organik ya. Betul. Tetapi pesantren jangan mengandalkan Mereka itu ya, saja. betul Gitu. seperti itu. Nah, Jadilah pesantren mandiri. betul, ketika kita udah mandiri Kang, pengelolaan uang itu sudah baik. Sehingga yang pertama ustadz atau karyawan ya, karyawan itu bisa terbantu seperti itu. Kemudian yang saya rasakan ketika ada program, contoh ada sekarang Rajaban, Muharram. Nah, dari Alif Ba sendiri itu jadi sponsor utama untuk selenggaranya acara tersebut gitu kan. Jadi membantu kegiatan tersebut gitu kan. Jadi memang penting banget pesantren itu memiliki koperasi atau kopontren, yaitu jiwa usahanya itu luar biasa, jiwa kewirausahaannya luar biasa bagi pengelolanya maupun bagi santrinya. Dari yang tidak ada jadi ada. Betul. Dari yang ada lebih semangat Betul, lagi. seperti Tapi kan badan usaha teh banyak, Betul. bukan cuma koperasi. Nah, coba pengen tahu kenapa koperasi? Apa keunggulannya koperasi? Kalau ditanya kenapa koperasi, karena memang kalau di pesantren yang pertama yang lebih mudah untuk memiliki itu ya koperasi Kang, setahu saya ya. Setahu saya. Jadi memang kalau kita itu kenapa ngambilnya koperasi itu, yang pertama tadi bilang di awal, fasilitas saya gratis. Namanya pesantrennya dikasih gratis, naik wae gininya. Siapapun juga, pengusaha sekelas Abu Riza Bakri juga kalau dikasih gratis mau nolak. Yang kedua adalah legalitas. Kita memiliki legalitas. Ya, ini penting ya, legalitas. Betul. Karena ketika kita punya legalitas, calon customer itu lebih percaya gitu. Iya. Kalaupun misalkan ada yang mau masuk, ini legalitasnya mana? Misalkan, oh kita pesantrennya sudah berkoperasi, sudah jelas. Mungkin bagi mereka ketika ada nauzubillah ada hal negatif yang terjadi, lebih mudah untuk misalkan melaporkan atau apa, no. Tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Nah, kemudian koperasi ini saya kan memang dulu itu pesantren kan 13 tahun ya, 13 tahun pesantren, dan mindset saya itu udah ditanamin dari dulu itu pesantren berkoperasi, pesantren punya kopontren. Itu mah legalitas dan tidak legalitas itu balik lagi ke pesantrennya. Dulu di pesantren saya di Barkatul Huda, Riyadul Huda, kemudian Bahrul Ulum, itu punya koperasi tapi tidak legalitas kan. Apa sih kekurangannya tidak legalitas? Ya itu kita kurang dipercaya gitu. Kita kurang pede lah, ibaratnya kita kurang pede lah. Kita tidak punya tapi tidak pede gitu. Punya baju tapi nggak pede. Makanya tapi kalau misalnya udah legalitasnya jelas, sudah terdaftar, yang kerasa adalah kita lebih pede untuk menjalankan gitu sih. Jadi untuk menerima orderan dari klien. ya, Kalau alhamdulillah kan Akang mah belum harus mencari, nanti amit-amit misalnya harus mencari atau mau membesar lagi kan mungkin harus mencari. betul. Kita punya legalitas yang Betul, kuat gitu. ya. Di Alif Ba sendiri pun Kang, selain koperasi kan Alif Ba sudah CV sekarang kan, gitu. Jadi kita pun di bidang usahanya sudah CV juga. Jadi lebih kuat lah legalitasnya, orang lebih percaya ketika masuk orderan mau order ke Alif Ba itu sendiri. Peran Diskuk Jawa Barat pada saat koperasi ini didirikan di Miftahul Khair, apa yang dirasakan sama Kang Yusuf? Kalau di saya adalah dari wirausahanya Kang, kemandiriannya gitu. Enggak, maksudnya Diskuk ngapain aja tuh waktu mau
oh saya mau bikin koperasi nih gitu. Oh, enggak. Ini saya yang memang langsung datang ke pihak koperasi. Gitu kan. Oke. Jadi dari dinas itu tidak ada yang datang menawar, Tidak. tidak. Cuma pada saat ikutan op-op, nah di Mm-mm. situ memang kita itu ada apa, pesantren harus memiliki legalitas koperasi segala macam. Nah, di situ memang karena jiwa saya ingin memajukan usaha, gimana caranya saya harus berlegalitas nih. Harus pesantren itu harus memiliki koperasi. Jadi saya pribadi yang memang datang langsung ke Seberapa koperasi, terbantu oleh dinas? sangat-sangat terbantu, Pak. Karena gini, maksud saya pertanyaannya arahnya ke, oke, kita sudah sepakat bahwa sebaiknya ponpes itu punya koperasi. Betul. Manfaatnya tadi udah dijelaskan Iya. panjang lebar. Nah, yang masih belum punya koperasi, poek, saya gimana? Gitu. Iya. Datang aja ke Diskuk ya. Ya, kalau saya, kalau kota Bandung ya, kalau kota Bandung itu di yang mau ke apa ini tuh, Kawaluyaan, Kawaluyaan di situ memang langsung datang saja ke situ, daftar seperti biasa, administrasi ngikutin arahnya, dan kurang lebih biayanya kalau nggak salah ya dulu tuh 2 juta kalau nggak salah ya, kalau sekarang nggak tahu berapa. Nah dari situ sudah punya legalitas. Ketika nanti pesantren mau ikutan, kan sekarang pemerintah itu membantu pesantren itu bukan secara cuma-cuma, ada program ini program itu. Nah itu untuk memudahkan kita ketika kita pengen punya pesantren yang mandiri gitu kan. Oke. Dengan kita berlegalitas, ketika kita mengikuti program-program UMKM, baik itu di Diskuk atau dimanapun itu salah satu syaratnya kan. Salah satu syarat ketika pesantren ingin mengikuti program tersebut gitu. Dan itu pun salah satu penilaian dari program tersebut gitu kan. Nah itu yang saya rasakan. Jadi memang penting ya, penting untuk pesantren memiliki koperasi, karena memang ketika pengen maju, pengen mandiri pesantrennya, karena itu ada tuntutan sendiri sih, ada Ya, tuntutan hak lahir sendiri gitu di dalam jiwa, bahwasanya ketika kita berkoperasi gimana caranya memajukan itu koperasi, pasti Betul. dari usahanya kan, kemudian santrinya pun ketika tadi di awal saya bilang pasantren, mas santren teh balik di pasantren lain saukur bisa ngaji hungkul, tapi usaha ke kudu bisa, segala rupa kudu bisa. Makanya di koperasi lah itu nantinya lahir gitu kan. Jadi semua santri bisa belajar gitu. Entrepreneurship teh Betul, bahasa seperti keren itu. mah ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dengan berkoperasi juga jiwa entrepreneurship itu juga akan Betul. hadir. Iya. Keluar dari lulus dari pesantren teh bukan cuma hafal kitab kuning, Betul. khatam Al-Qur'an, hafiz mungkin Iya. dan lain-lain, tapi juga ada yang sifatnya duniawi Iya. juga bisa dibawa pulang dari Betul. setelah lulus itu. Betul. Gitu Pak. ya tujuan. Jadi utamanya sih manfaat ke pesantren itu adalah menambah pendapatan sih sebetulnya itu. Kalau duniawinya ya Kang, Ya, menambah kemanfaatan dari uang gitu kan. Ketika sekarang di Miftahul sendiri ada koperasi, kemudian kita ada program sembako. Jadi seminggu sebelum gajian itu karyawan itu boleh di list butuh apa aja. Oke. Nah itu harganya ada untuk keuntungan pihak koperasi. Iya. Nah untukannya untuk siapa? Ya itu untuk keluarga juga Iya. gitu, untuk pesantren, untuk semuanya. Jadi dari kita untuk kita. Ya Seperti itu makan prinsipnya koperasi. Betul. Makanya siapa tuh yang bilang bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian teh ya. Itu makanya harus berkoperasi teh. Betul. Dan ternyata koperasi teh tidak lekang oleh waktu. Makin kesini malah makin bagus ya. Ya, Malah makin bagus ya. Jadi sok mangga ini yang lagi nonton Diskuk mah tinggal DM aja ya Instagramnya P3W Jabar. Kalau mau tanya-tanya soal koperasi teh sebelum datang ke kantor, mangga nanti akan dilayani. Bahwa koperasi ini penting untuk pesantren, terutama untuk kemandirian pesantren. Kemandirian sangat pesantren. penting. Ya. Sangat penting. Dan kalau saya bawa sedikit urusan duniawi, siapa sih yang nggak pengen dapat pendapatan lebih, uang banyak? Kenapa? Kan kita teh diajarkan untuk jadi tangan yang di atas, jangan tangan di bawah. Betul. Dan sebaiknya tangan di bawah tidak tahu itu mah nanti belakangan. Kalau kita mau berbuat banyak untuk orang lain, udah harus punya uang banyak. Betul. Bener tuh Kang. Kalau kitanya uangnya nggak banyak, nggak akan bisa memberi gitu. Bisa memberi tapi seetik. Gitu. Kalau makin banyak, insya Allah memberinya juga makin banyak.
hitungan 2,5% aja. Kalau 2,5%-nya dari 10 juta ya sakit tuh. Tapi kalau dari 200 juta kan Lebih nggak besar gedean lagi. 2,5%-nya teh. Baru 2,5%-nya yang zakatnya ya, belum sodakohnya, belum infaknya, belum yang lain-lainnya akan membesar terus. Betul. Jadi memang kemandirian yang utama ya. Kemandirian, koperasinya makin besar, makin mandiri. Iya. eh, apa Uang. namanya, Keuangannya sehat. keuangannya sehat, berkembang. Betul. Untuk internal udah nggak usah dibahas, Iya. masyarakat luas juga Kebantu juga. pasti kita dapat Contoh gini Kang, impactnya. apa sih manfaat untuk masyarakat ketika ada koperasi? Kita kan ada kantin Kang ya. Itu masyarakat itu menitipkan Kang. Dia itu titip ke koperasi untuk makanannya dijual, bahkan keluarga pun itu nitip ada gorengan, ada apa. Itu kan jadi kebantu semuanya Kang. Betul, pasti. Nah, mereka pun ketika menitipkan barang ke apalagi yang sudah legalitasnya resmi, dia lebih 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 tenang gitu Kang. Gimana ada bener ya, nges koperasi nggak terdaftar ya kan, itu ada nilai plusnya Ya, seperti itu. ya. Nah, Jadi mangga. nggak apa-apa. Terus tadi. Ya, jadi intinya adalah koperasi itu sangat bermanfaat untuk pesantren, khususnya ketika pesantren ingin mandiri gitu dalam bidang apapun itu, khusus dalam bidang usahanya. Kan banyak ya usaha di bawah koperasi nantinya. Itu mah tergantung inovasi pesantren itu sendiri. Intinya untuk pesantren-pesantren yang belum koperasi, Ayo mulai. kita mulai daftar gitu, Daftar, legalitas. legalitas. Ya, sehingga nantinya pesantrennya jadi mandiri, memiliki usaha yang maju untuk menghidupi khususnya ya keluarga intern yang ada di pesantren. Dan berkembangnya juga mungkin ya. Betul. Kan misalnya awalnya ruang kelas hanya ada 5, pengen jadi 10. Iya, Bisa meren dengan menggunakan uang sendiri gitu ya, tidak harus tadi ya, tidak Iya. harus meminta sumbangan lah. tangan di bawah ya Kang ya. Ya, tangan di bawah. Tapi kalau ada orang mau menyisihkan mah itu mah beda cerita. Ini mah sebisa mungkin kita bisa menghidupi diri sendiri, itu yang paling utama ya. betul. Jadi kalau sekarang wargi Jabar punya pesantren, belum punya koperasi, sok dimulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat ya. Betul. Ya kan, Betul. gitu. Oke. Hatur nuhun ada sudah hadir di sini. Sami-sami Kang. Semua rencana untuk Miftahul Khair ke depan mudah-mudahan dilancarkan. Amin ya Allah. Kemudian Alif Ba Family Wear-nya terus kebanjiran order. Amin ya Allah. Ya. Kalau kebanjiran juga masih belum ketampung di partner-partnernya, istri saya punya konversi juga. Siapa? Insya Allah. Kita kolaborasikan Kita ya. kolaborasi. Insya Allah karena lokasi pesantren dekat, insya Allah saya main-main lah, insya Allah. Oh iya, satu pertanyaan terakhir. Kalau yang nonton ingin dengar langsung, ini kan dari YouTube, pengen ngobrol-ngobrol sama Ustadz Yusuf di Pesantren. di pondok pesantren soal koperasi, bersedia didatangi? Alhamdulillah, insya Allah sangat bersedia Kang. Pernah ada yang datang ngomong? Kebetulan saya tuh sering Kang. Sering? Jadi balik lagi nggak apa Kang ya? Nggak apa-apa. Jadi gini Kang, dari op-op Alif Ba bisa seperti ini, dari op-op banyak kunjungan dari pesantren lain terkait wirausaha, terkait koperasi, apapun itu. Dan alhamdulillah saya diberi amanah. Bahkan tadi pagi ada WA dari Kalimantan Selatan, nanti Wow. tanggal 1, 2, 3 mau silaturahmi ke Ponpes, mau ngobrolin terkait kemandirian pesantren, Oke, khususnya luar koperasi juga. Seperti itu Kang. Luar biasa. Makanya teman-teman semua, para kiai, para bunyai, barangkali mau sharing terkait koperasi, kemandirian pesantren, usaha, monggo Ke Miftahul Khair. terbuka, Insya di Allah. kontak aja. Ada akun Instagramnya enggak Miftahul Khair? Ada. Ada? Websitenya ada. Website ada, nanti kita Nanti, tampilkan di sini. Jadi silakan kalau mau kontak. Tuh tadi udah disampaikan langsung sama pimpinan sama owner Alif Ba, Ustadz Yusuf Hendra. Silakan. Kalau ke Diskup mah udah pasti ya. Kalau mau langsung ke bentuknya memang pesantren, fisiknya ada gitu ya. Mangga, silakan datang. Hatur nuhun sekali Sami-sami, deui. Kang. Mugi-mugi semua yang dikerjakan di Miftahul Khair diberi kelancaran terus, Amin, berkah ya untuk Allah. semuanya. Salam buat semua yang ada di Miftahul Khair. Mudah-mudahan insya Allah
karena dekat dari sekolah anak saya. Kapan-kapan nanti saya Halus juga- atuh Kang. ya Ya. sekalian saya ajak anak saya juga kan emang deket gitu, jemput dulu amang kadinya gitu. Siap. Salam waktu sadayana di pesantren. Hatur nuhun sekali lagi. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di episode Ubar BT berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.